wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin judul yang tadi disampaikan itu terasa agak janggal ya. Jarang-jarang gitu kita bicara tentang fikih tapi konsep kamar mandi Islami dan modern. Dua nih Pak, Islami dan modern. Dan ngomonginnya kamar mandi pula. Ini kan urusan nggak penting-penting amat. Tapi sebenarnya justru dari sanalah sebenarnya citra dan nama baik Islam itu tercermin. Kita kalau mau tahu seberapa maju suatu masyarakat atau seberapa maju satu keluarga lah gitu ya. Itu gampang Pak, lihat aja kamar mandinya. Kalau kambilnya berantakan, nggak karu-karuan, ya kira-kira kayak gitu juga lah suasana hatinya dan suasana ekonominya juga, paling nggak begitu. Lihat kamar mandinya. Masjid gitu Pak ya, masjid megah Pak, kubahnya gede banget, menaranya tinggi banget, speakernya kencang banget. Coba jajalin lihat kamar mandinya. Kalau bau pesing 7 rupa, ya kan, segala bau jengkol, bau pete dan sebagainya ngumpul di situ Pak, ketahuan nih mentalitas DKM-nya ketahuan gitu ya. Nah jadi kita bisa jadikan itu sebagai ya katakanlah untuk bisa mengetahui kayak apa jeroan dari satu masyarakat, lihat aja kamar mandinya. Nah jamaah sekalian, kita bicara sekarang tentang kamar mandi yang Islami. Ngomongin Islami pasti ya rujukannya nggak akan jauh-jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Hanya saja yang unik tuh begini Pak, kalau kita bicara tentang Rasulullah ya, dengan segala kehidupan beliau, beliau ini bukan orang hidup zaman sekarang ya Pak ya. Beliau hidup di tahun lahirnya 571, di usia 40 jadi nabi, itu angka tahun masehinya 610. Masyarakatnya tentu jauh beda dengan masyarakat kita. Tapi, nah, yang kenapa kok kita disuruh nyontoh dari Nabi, tentu yang harus kita contoh bukan apa adanya plek, blek, begitu langsung kita kopas. Ya enggak lah. Itu terlalu naif dan terlalu mensimplifikasi masalah gitu Pak. Nggak mungkin lah ya, apa yang ada di zaman Nabi itu kayak gitu persis lalu kita tiru. Nggak lah. Bayangkan coba Pak, Nabi itu pergi haji dari Madinah ke Mekah. Itu perjalanan lebih dari seminggu Pak. Bisa sampai 10 hari naik onta. Apa kita harus naik onta juga hari ini? Ya kan enggak. Onta ya karena waktu itu adanya onta. Sampai menjelang abad 20 masih orang tuh naik onta masih. Tapi di zaman sekarang ya ontaknya berubah, ya kan? Jadi bis ber-AC gitu ya, jadi Scania, jadi Zongtong, atau berubah jadi apa itu kereta cepat, ya kan? Haramain high speed train gitu ya. 2 jam lebih dikit lah dari Madinah sampai Mekah itu. Ya intinya bukan untanya kan, tetapi berkendaraannya, kan itu poinnya Pak. Nah kalau kita kopas ontaknya, wah yang nyunnah itu adalah haji harus naik unta. Agak repot itu Pak. Kenapa? Karena di Madinah saya cari-cari tukang ontak, ada nggak yang mau disewa ontaknya sampai ke Mekah? Kagak ada, nggak ada yang mau gitu. Kan di Madinah ada tuh beberapa tempat yang tempat orang miara ontak. Saya bilang, Mas, bukan Mas sih ya, orang Arab sih ya, Wan, gitu. Sewa dong ontaknya, saya bayar dah. Kenapa? Saya pengen nih banget nih, kebelet pengen berhaji secara sunnah Rasulullah, gitu kan. Ternyata dia geleng-geleng, gila kali lu ya. Mana ada orang naik ontak gini hari. No, naik kereta cepat, kita udah punya. Gitu, naik ontak gini. Orang Saudi aja ketawa, Pak, melihat kita mau naik ontak, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kan bukan ontaknya, tapi kendaraannya. Nah, yang jadi kadang-kadang kita linglung itu, Pak, kalau baca hadis, ya memang hadis ngomongin naik ontak, tapi maksudnya kan bukan ontaknya, tapi kendaraannya.
Nah, gimana caranya menganalisa? Wah, keren banget nih Pak istilahnya. Bagaimana cara menganalisa yang dikopas itu bukan ontaknya, tapi kendaraannya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang rada-rada ya grepek-grepek gitu Pak. Remeng-remeng, maksudnya ngeraba-raba. Yang mana ya? Apanya ya? Nah, gitu Pak. Saya kasih contoh masih bagian ontak nih Pak. Bapak tahu nggak bahwa Nabi ketika sampai di Mekah, haji nih ya, kan naik ontak tuh Pak. Beliau itu tawaf. Tawaf di sekeliling Ka'bah itu ya masih naik ontaknya. Jadi kalau dibilang berhaji sesuai sunnah Nabi, ternyata tawafnya jalan kaki Pak. Kagak sesuai sunnah, nggak sesuai. Naik ontak harusnya. Cuman di Mekah saya cari-cari tukang ontak, Pak sewa dong, mau saya bawa masuk Masjidil Haram Pak. Oh diomelin sama askar. Apa-apaan lo bawa ontak, ada-ada aja gitu. Woi sesuai sunnah Nabi John. Gitu. Ini nih Nabi tawafnya pakai ontak. Gitu. Kata askar, ontak hari ini no di atas no ada kahruba, ada bom kar, mobil-mobilan yang pakai listrik. Lu sewa no sono. 50 real muterin Ka'bah. Ya kan 7 kali muteran. Kalau masih kurang sainya naik itu lagi, 50 real lagi. Gitu. Naik sepeda listrik Pak di atas lantai 3. Nah, kalau mau sesuai sunnah yang itu gitu. Cuman bukan ontak lagi. Karena kalau ontak repot Pak. Nah, kalau dia lagi rada kebelet kan dia berak di situ kacau tuh urusan di masjid kan. Nah, ini Pak, ontraknya nggak makan rumput, ya makan setrum aja gitu kan. Nah, kan yang harus dilihat itu adalah fungsionalnya dan bukan ontaknya. Cuman coba deh saya perhatikan, di antara para pembimbing haji dan umroh, kalau saya bilang, "Oh, naik haji yuk." Itu kendaraan pakai listrik di atas. Woi, nggak sesuai sunnah. Yang sunnah yang jalan. Kebalik saya bilang. Yang justru naik itu justru yang sesuai sunnah. Bukan yang jalan. Nggak percaya lu buka aja di Sahih Bukhari. Nabi ngiderin tawaf itu Pak naik ontak, bukannya jalan. Yang jalan tuh nggak sesuai sunnah. Gitu loh kalau mau saya balikin Pak. Kan begitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada orang sok mengklaim-klaim sunnah, sunnah, sunnah. Padahal justru dia malah nggak sunnah. Nah, baik. Sekarang kita ngomongin kamar mandi nih Pak. Pak, kamar mandi di zaman Rasulullah, ya namanya juga di zaman segitu ya, bukan cuma Rasulullah, ya seluruh penduduk Madinah, bahkan orang sedunia tuh ya kayak gitu di zaman itu Pak. Pak, kan mohon maaf ya, kamar mandi itu kan artinya maksudnya adalah bukan tempat mandi doang sebenarnya. Kalau masalah mandi, gebyur mah gampang. Di dalam rumah bisa Pak. Cuman masalahnya kan ini Pak, rombongannya yang nggak enak nih Pak. Orang kalau mandi kan otomatis dia buang air besar, ya kan? Dia buang air kecil pastinya kan. Kebayang nggak Pak, kalau kamar mandi di zaman Nabi itu tempatnya di dalam rumah. Padahal di zaman itu boro-boro ada septic tank Pak, comberan juga nggak ada, gitu. Jadi kalau dia di dalam rumah, pagi-pagi dia BAB nyetor, ya serumah bau semua Pak. Bau semua. Kenapa? Ya karena bukan di dalam rumah. Masih ingat nggak film Sidul Anak Betawi? Ya, Sidul Anak Betawi Pak, kan ceritanya rada-rada Betawi rada mojok tuh Pak. Itu mereka bikin WC di mana Pak? Di dalam rumah? Enggak, di halaman belakang ya ada tempat tuh buat nongkrong yang disebut dengan gubuk derita, gitu kan? Itu pisah dengan rumah Pak, pisah, tapi di dalam situ. Itu ya, kalau yang saya tahu karena saya orang Betawi juga tahu tuh Pak. Itu kenapa pisah? Karena begini Pak, karena dia tuh direct sistemnya Pak. Jadi di atas itu gubuk derita, nah septic tanknya langsung di bawah Pak, langsung blung gitu Pak. Langsung, dia nggak pakai ada apa tuh namanya saluran dulu ya kemana gitu sampai jauh, enggak, dia langsung, makanya saya bilang direct dia tuh, langsung kedengeran, blung, gitu. Nah kalau udah selesai, bukan cuma ditutup, tapi juga bolongannya ditutup juga. Kenapa? Biar baunya nggak kemana-mana. Karena langsung tepat di atas tempat ya kotorannya itu. Septic tanknya di atas persis gitu Pak. Jadi kayak septic tank tapi dibolongin di atasnya, nah itu jambannya di situ. Itu Betawi tahun 80-an masih banyak Pak di Jakarta ya. Cuman sekarang mungkin udah agak gusur lah, udah mulai terpaksa modern gitu ya. Nah, kalau yang agak beneran sedikit kan ya gali septic tank berjarak sekian meter dari rumah, dari sumur gitu kan, biar nggak tembus. Lalu septic tanknya juga dibikin dari
cor-coran atau dikasih lapis apalah gitu, polikarbonat dan sebagainya begitu, biar tidak terjadi polusi gitu kan, bisa tidak tercemar gitu. Bahkan ada yang pakai bakteri dan sebagainya lah, pokoknya ada teknologinya lah gitu. Tapi kalau di masa Nabi nggak kebayang. Tapi yang menarik adalah bahwa Nabi itu ketika buang hajat, mohon maaf ya, itu nggak di dalam rumah memang. Bahkan juga bukan di belakang rumah juga. Karena ya pencemaran itu, talawus gitu Pak. Terus di mana beliau dan orang-orang di zaman itu kalau buang hajat? Keluar dari rumah, keluar dari perkampungan, masuk ke gurun pasir. Nah, yang disebut dengan baitul khala itu bukan bait itu, al khala saja, nggak usah pakai bait, ya kan? Yaqdi hajatahu fil khala atau indal khala. Khala itu artinya bukan WC. Kalau kita zaman sekarang kita sering bilang WC bahasa Arabnya khala. Salah, bukan. Khala itu al-makan alladhi yakhlu anhun nas. Tempat yang nggak ada orang. Di mana? Ya orang pasir. Kalau cara kita di Jakarta tahun 70-an, Pak, saya kecil di Jakarta tahun itu masih banyak yang namanya empang, yang namanya rawa. Kan Jakarta tuh kalau nggak empang rawa, ya kan ada rawa buaya, rawa sari, ya kan rawa, apalagi banyak rawa lah nama-nama di Jakarta itu kan. Nah, di rawa begitu Pak. Cuman kalau di Madinah kan bukan rawa, kan kering. Ya gurun pasir lah gitu. Jadi Nabi jalan Pak, keluar dari pemukiman penduduk Madinah, keluar jauh dari kota Madinah. Nah, kalau waktu itu sih kota Madinahnya masih ciut Pak, masih kecil. Ya seluas kira-kira Masjid Nabawi sekarang lah gitu. Jadi kalau Bapak umroh nih ya, mampir Madinah, nginep di hotel yang dekat-dekat Masjid Nabawi, itu Bapak kalau di zaman Nabi itu nginepnya di luar kota berarti itu Pak. Boleh jadi dulu tempat Nabi buang air di situ tuh Pak, ya kan? Ini luar kota, ya kan? Masuk apa namanya pagar, pagarnya masjid, nah itu udah masuk ke kota Madinahnya. Nah mereka keluar dulu Pak, keluar. Dan itu dilakukan biasanya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Ya kalau siang malu sama ontak. Tiba-tiba ada ontak lewat lah. Ngapain lu tong? Gitu kan. Jadi nggak enak kita mau ontak. Ya kan malam. Ya kalaupun ada ontak, ontaknya nggak lihat juga. Tapi ada resikonya Pak. Kalau buang hajat malam hari, kan gelap. Ya padang pasir Pak, malam gelap, angker. Bisa jadi banyak ular, bisa jadi banyak kalajengking, bisa jadi banyak setan. Kan gitu. Makanya disisipkan oleh Nabi dengan doa yang kita semua sudah hafal bersama. Doanya unik Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terjemahannya itu yang populer, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Pertanyaannya kenapa harus ada laki perempuan sih? Apa pada nyesep di situ bagaimana tuh ya kan? Tapi yang jelas jadi angker kan kalau malam. Tapi resikonya kalau siang kelihatan sama onta atau sama yang di atas onta. Kan ontaknya lihat, ada yang lagi ngebom tuh. Mana mana mana. Nah, kan jadi nggak seru, Pak. Nah, resiko yang kedua selain angker atau serem atau beresiko ada binatang buas gitu ya, ceboknya, Pak. Agak susah. Karena kan nggak mungkin di padang pasir tuh ada sprayer gitu, gitu nggak mungkin, ya kan? Dan nggak mungkin juga gotong-gotong ember. Mau kemana lu? Mau ke padang pasir, ngapain? Mau ngebom, gitu kan? Masa gotong-gotong ember? Nggak mungkin juga. Jadi, mohon maaf nih Pak, kalau boleh saya tanya jujur Pak, kira-kira Nabi dan para sahabat kalau buang hajat di padang pasir, ceboknya pakai apaan? Jangan bilang pakai pasir, gatel itu Pak, ya kan? Pakai batu. Nah, pakai batu. Cuma, nah ini dia Pak, kalau malam-malam udah buang hajat tinggal cebok doang, belum nyari batu, itu resiko Pak. Grepek-grepek, mana nih batu gitu kan. Itu kejadian. Nabi langsung yang menghadapinya itu. Ya mungkin rada kebelet kali gitu sama Nabi bagaimana, Nabi udah langsung buang air, buang hajat gitu kan. Begitu mau cebok gitu kan, wah batunya mana? Kebetulan ada Anas bin Malik tuh, memang asisten pribadi. Nas, batu Nas, siap, cariin sama Anas, gitu kan. Anas grepe-grepe juga kan nggak ada senter zaman segitu Pak, ya kan. Dapat 1, 2, 3, kasih ke Nabi. Tuh ya Rasul di belakang, siap. Nabi pegang gini, begitu dipakai buyar Pak gitu. Ternyata itu bukan batu Pak, kayak ontak udah kelang udah 3 hari di situ Pak. Kata Nabi hadza riksun, ini mana najis, nggak boleh dipakai gitu.
Jadi kebayang Pak, itu faktanya, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslimnya kayak gitu faktanya. Nah, sekarang kita datang dengan sebuah pertanyaan. Kita sebagai Muslim wajib hukumnya berittiba pada Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Pak, saya terus terang, satu sunnah yang ini belum pernah seumur hidup saya lakukan, Pak. Belum pernah saya jajal-jajal, coba gitu ya. Malam-malam nyari lapangan yang luas. Mana nih ada lapangan badminton sih di komplek emang gitu. Tapi buang kagak gitu agak ragu-ragu. Soalnya pas lagi mau nyesep, satpam lewat, diliatin mau ngapain, Pak? Enggak sih, mau lihat-lihat aja, nyari ini apa panas nih di sini gitu, Pak. Tapi suatu ketika satpam lewat, ada teman saya tuh, Pak, jajalin dia, berani, nekat, ya kan? Dia buang Pak di situ, ya kan? Dan emang dia udah siapin batu karena dia baca hadisnya sebelum ke lapangan, sebelum ke tempat hajat tuh bawa batu 3 biji. Dia udah bawa Pak. Sukses Pak, buang hajatnya sukses sesuai sunnah kan? Pakai batunya juga sudah sukses sesuai sunnah. Tinggal pulangnya yang nggak sukses Pak. Kenapa? Begitu dia pakai celana, rasanya kagak enak Pak. Pulang ke rumah jalannya rada ngegang gitu kan. Kayaknya ada yang nggak enak lah nih gitu kan. Gue cebok lagi dah di rumah begitu Pak, ya kan. Nah, sama batunya tadi mau taruh di mana gitu ya. Akhirnya dibuang ke got aja dah begitu kan. Tapi Pak kalau kayak gitu caranya dalam ukuran kita zaman sekarang itu namanya talawusul bi'ah. Talawus al-bi'ah. Pencemaran lingkungan, Pak. Dan itu direkam oleh Bing Slamet ketika menulis sebuah lirik lagu yang judulnya apa tuh ya? Nonton film koboi di bioskop gitu kan. Nyanyiin sama Benyamin, dia bilang apa? Pulang-pulang injak gituan. Nah, injak gituan, Pak. Iya, karena zaman segitu orang Jakarta emang ngebom di mana-mana, Pak, gitu kan. Pulang malam, pulang injak gituan. Ya, apa lagi nih orang barangan di sini, Pak. Kebayang, Pak, kalau penduduk Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek 25 juta, semua buang hajat sesuai sunnah di lapangan gitu Pak, di jalanan di mana-mana. Kayak apa nih? Jadi jamban terbesar di dunia nih Pak, bisa masuk rekor muri gitu kan. Nah tentu nggak begitu kan cara memahami sunnah Rasulullah. Di zaman Rasulullah, cara yang paling simpel dan sederhana agar tidak terjadi talawus, tidak terjadi pencemaran, ya ke padang pasir, malam-malam, nggak ada orang, nggak ada yang kebauan. Besok pagi begitu matahari bersinar, nah di center tuh Pak matahari kan nguap tuh, lama-lama jadi kelang gitu kan. Makanya ada yang bilang matahari itu bau katanya, bau kotoran. Kenapa? Tiap hari gituan disenterin Pak, gitu ya. Nah di zaman sekarang intinya bukan padang pasirnya, Pak. Bukan batunya, bukan buang hajat di tengah malamnya, bukan. Intinya gimana caranya biar tidak, satu nih, tidak dilihat orang. Kenapa harus di padang pasir, kenapa harus malam? Biar nggak dilihat orang, kan begitu Pak. Makanya dibuatlah dinding. Nah, dinding yang rapat Pak. Kalau di kampung-kampung sekarang ada yang namanya helikopter. Di bawahnya itu adalah empang, ada lelenya. Nah di atasnya itu ada kandang kambing kadang-kadang, ada kandang ayam, kadang-kadang ada kandang orang. Nah gitu Pak. Yang disebut dengan helikopter. Nah begitu. Itu sekalian tuh Pak, apa dua fungsi sekaligus, buat buang hajat sekaligus buat makan lelenya. Oh lelenya gede-gede tuh Pak, karena sehat kan mereka. Karena yang buang hajat di situ kan makanannya juga sehat-sehat kan, penuh dengan kalori. Lelenya gede-gede Pak. Tinggal kita kalau mau makan lele kita jangan ingat-ingat masa lalunya. Agak suram itu. Ya masa lalu lu gelap banget sih gitu, jangan diinget-inget tuh Pak, ya kan? Udah bayangin dagingnya aja yang melezat gitu lah, jangan lihat masa lalu, kelam. Nah, kalau di masa Rasulullah gitu ya, itu kan caranya biar tidak terlihat orang, dibilang sebagai khala, sepi dari orang, itu menjauh dari kerumunan atau dari pemukiman. Nah, karena sekarang udah nggak ada lagi padang pasir, Pak. Dulu Jakarta, asal udah pasar minggu kesonoan, Pak, Pol Tangan dan seluruh itu udah luar kota. Udah dingin, Pak. Pagi-pagi udah kabut di situ. Ya kan? Apalagi Ragunan kesonoan. Wah, hari ini, Pak, justru kotanya dimulai di situ, Pak, padatnya. Gitu. Bapak kalau pengen jalan-jalan yang enak di tengah kota Jakarta, malam-malam habis Isya, saya kasih tahu, Pak, dekat rumah saya, kan rumah saya Rasuna Said. Kesonoan dikit menteng, sepi, Pak. Sepi Pak malam tuh. Menteng sepi banget. Bahkan kalau Bapak pengen ya istilahnya berumah di situ banyak Pak rumah dijual. Rumah dijual. Rumah tuh pada gelap-gelap semua.
Dulu itu kota. Dulu itu kan Menteng itu ya, villa-villanya orang Belanda. Pusat kotanya kan di mana? Di Beos, mana di apa sih namanya Kota Tua, ya kan? Pusat kotanya di situ pemerintahannya. Paling pojoknya Monas. Kesonon lagi udah luar kota, Menteng itu udah villa-villa yang dingin zaman segitu. Nah, orang Belanda tuh kan sukanya minum susu, ya kan? Mereka bawa tuh susu apa sapinya dari Belanda suruh pelihara orang kampung. Nah, orang kampung saya tuh Pak, orang Kuningan Pedorenan tuh wah, tukang meres susu tuh Pak. Ya kan, mereka yang pelihara sapinya orang Belanda lalu diperes susunya. Nah, Belanda-Belandanya di Menteng. Itu dulu. Tapi sekarang justru Jakartanya pindah ke Depok. Jakartanya pindah ke Bogor. Jadi ibaratnya kita mau menjalankan sunnah Nabi ke Belet, kemana nih? Ke Depok banyak orang, ke Bogor banyak orang, ke Sukabumi banyak orang. Kapan habisnya nih orang pada gitu kan? Nggak ada habisnya Pak. Jakartanya terlalu luas gitu kan. Nah maka bukan cari penduduknya yang kosong, nggak ada. Kalau mau yang kosong Jakarta Utara ke utara lagi Pak, Tanjung Priuk makin ke utara, laut. Nah baru kosong itu Pak, ya kan? Nah oleh karena itu bukan masalah khalaqnya, bukan kosongnya, tapi poinnya adalah tidak terlihat oleh manusia. Gampang, bikin dinding aja 4, kasih pintu, kasih kunci, digembok dari dalam, jebret, selesai. Kan begitu Pak. Biar nggak apa namanya bau kemana-mana, ya dikasih parfum. 1, 2, dikasih exhaust, gitu kan. Di ketiga, dikasih leher angsa. Tahu Pak leher angsa? Leher angsa, ya kan? Dia menutup, tapi nggak usah pakai tutupan, nggak usah pakai ubin atau keramik atau apa. Yang nutup tuh air aja. Dengan sistem leher angsa, air itu akan menutup baunya septic tank yang keluar lewat kloset-kloset itu. Dibilang kloset karena close gitu, dia ketutup gitu kan. Nah maka walaupun itu ada saluran langsung ke septic tank, tapi baunya nggak ke situ. Sementara tanknya di ujung sana dikasih juga buat napes dia, gitu kan. Nah, oleh karena itu kamar mandinya jadi tidak bau. Yang kedua, kotorannya langsung di flush, dikirim, ke sono, ke tempat pembuangan, dan itu jauh. Jadi kalau zaman Nabi, Pak, orangnya yang jalan ke sono. Kalau sekarang, nah isinya aja yang jalan ke sono gitu kan, tinggal di flash, gitu. Itu teknologi, Pak. Dan itulah yang harus dilakukan kita sekarang. Soalnya kalau kita mau cari tempat kosong, kagak ada. Dan semua daerah udah diisi dengan manusia, kan gitu ya. Sama satu lagi nih Pak, yang biasanya sering dinasehatkan, jangan buang air sambil berdiri, harus jongkok. Iya iyalah Pak, harus jongkok. Jangan duduk. Nah, ini menarik nih Pak nih, bab buang air sambil duduk. Kebayang nggak Pak, kalau di zaman Nabi orang buang air sambil duduk tuh gimana? Ya belepetan lah, ya kan? Belepetan gitu. Apalagi sambil berdiri, lebih parah lagi tuh Pak. Yang paling benar kalau nggak ada apa klosetnya, yang paling benar emang jongkok. Mau kencing, mau buang air besar, ya dua-duanya emang jongkok. Pak, kalau orang berdiri, Pak, kencing berdiri di padang pasir, cer gitu, muncrat kemana-mana Pak airnya, pastilah, ya kan? Nah makanya ada orang yang tekniknya dibikin gini, ini ada tembok nih, nah gua meper aja dikit, cer, jadi kan dia oles doang dikit gitu kan, jadi apa namanya nggak terlalu muncrat, tapi tetap aja itu muncrat kemana-mana. Oleh karena itu bukan hanya makruh kencing sambil berdiri, haram pula. Kenapa haram? Ya baju Anda tidak boleh lagi dipakai untuk sholat karena kena cipratannya, kan gitu ya. Nah, di zaman modern lain lagi Pak konteksnya. Kita buang hajat itu ada lubangnya, ya kan? Kalau sambil jongkok bisa, cuman kan lubangnya ada airnya Pak. Kalau jatuh, blung, ada itu Pak, ada tenaga kebalikannya. Airnya muncrat kemana-mana, ya kan? Membasahi bukan hanya klosetnya, membasahi lantainya. Maka otomatis lantai kamar mandi yang uh, sistemnya jongkok udah pasti najis. Pasti najis. Kenapa? Blung muncrat. Blung muncrat. Kencing juga begitu, Pak. Walaupun jongkok, muncrat itu, Pak. Ya kan? Dan muncratannya nggak bisa diprediksi kemana. Yaitu gaya gerak bebas, tak beraturan itu, ya kan?
gerak bebas tak beraturan tuh fisikanya mekanika fluida itu Pak, kemana aja tuh ya kan. Nah artinya itu sebenarnya kurang layak gitu. Kalau kita bicara harus terjaga dari najis. Berarti kalau kita mau kencing ya atau mau buang air besar, pertama kita harus telanjang bulat. Kenapa? Karena kena cipratan pasti. Yang kedua, ini lantai kamar mandi udah pasti najis. Kena cipratan cemplang cemplung apa enggak najis? Najis Pak, gitu kan? Gimana caranya biar najisnya nggak kemana-mana? Ya duduk, duduk. Kalau duduk malah nggak kemana-mana Pak, gitu loh. Cuman masalahnya duduk itu kan yang menemukan orang Barat, dibilang buang hajat duduk kayak orang Yahudi loh, kafir gitu Pak. Padahal orang Yahudi kafir itu justru dia jaga najis sebenarnya dengan duduk itu. Karena kalau kita duduk Pak, nggak kemana-mana. Orang lubangnya kita dudukin, ini misalnya kloset nih Pak, kita duduk ini, cek gitu kan. Ayo, mau kencing bisa, mau buang air besar bisa, dan nggak kemana-mana. Karena ketutup sama tubuh kita, ya. Dibandingkan dengan yang jongkok, dan jongkok sih katanya sesuai sunnah Nabi. Benar, 100% sesuai sunnah Nabi. Tapi muncrat Pak. Nah, kalau Nabi kan, nih mohon maaf nih ya, Nabi jongkok, tapi kan di pasir Pak, nggak muncrat. Kalaupun beliau kencing di pasir, cer, langsung nyerep Pak. Karena pasir itu peredam, gitu kan, meredam getaran, gitu. Nah kalau di bawahnya air, kenapa harus air? Ya karena tadi biar baunya nggak kemana-mana. Tapi air Pak, air kena air disemprot, cer, muncrat Pak, kemana-mana. Justru yang lebih najis itu malah yang jongkok dibandingkan dengan yang duduk, gitu. Saya baru sadar itu Pak ketika saya ke Jepang. Ceritanya Jepang ini aneh nih Pak. Masuk dalam klosetnya mereka, itu nggak ada ini Pak, sprayer. Saya bilang, tar dulu, saya nggak jadi buang air nih. Ini kalau nggak ada sprayer terus gimana kita meper-meper atau gimana nih? Oh enggak, Pak Ustadz. Itu di dalam sudah ada semprotannya. Iya sih semprotan. Tombolnya yang mana huruf kanji semua nih. Mau kanji kan Pak, gitu kan? Diapalin yang ini, yang ini, yang ini, gitu. Saya jajalin ya, jajali. Tutup. Terus begitu mau cebok gitu, pencet, cek, ter, wah ada yang nyebokin nih, gitu. Iya kan? Bahkan tangan saya pun tidak pegang najis. Kebayang nggak? Kalau orang cebok, pastinya kan pakai tangan. Ya kan? Pasti dia cemek-cemek juga dong. Biar bagian perlu kecemek gitu, Pak. Ya kan? Dan Bapak habis cebok langsung makan nasi pakai tangan, rasanya emang agak beda-beda dikit, Pak. Perasaan, ya, tapi belum tentu beneran sih. Cuman rasanya kenapa rada gurih-gurih dikit ya, nah begitu, Pak. Atau rada pahit-pahit dikit. Kenapa? Habis nyemek-nyemek, Pak. Nah kalau itu higienis banget. Duduk, pencet, ter. Kalau mau lebih kencang lagi dipencet ini. Kalau mau digoyangin ke sono kemari, wah asik juga nih. Ini mau anget, ini mau apa dan sebagainya. Jadi kita cuma timbang duduk doang, buang hajat, kencing di situ, buang air besar di situ. Begitu mau cebok, klosetnya nyebokin saya. Selesai kan Pak. Bahkan lantainya pun dia bikin kering dikasih karpet kayak gini Pak. Saya bilang, gile lu, bikin kamar mandi lantainya karpet. Emang nggak jorok nih, nggak kena najis? Enggak, duduk aja di situ. Nggak keluar Pak, nggak ada air yang muncrat gitu loh. Nah, tapi karena itu yang menemukan atau yang menggunakannya adalah orang Barat, dalam hal ini orang kafir, ustadz-ustadznya bilang itu cara kamar mandi kafir. Emang kafir Pak, emang kafir karena yang pakai orang kafir, gitu kan? Nah, yang sesuai sunnah adalah yang jongkok, yang pakai kloset, yang kalau dibuang dilepas, belum. Nah, itu menurut dia itu yang sesuai dengan agama Islam. Padahal nggak sesuai, Pak. Kalau yang sesuai agama Islam, sesuai Nabi, yang jatuhnya mendarat di pasir. Plok. Nah, gitu aja. Nggak ada muncaratan, Pak. Gitu kan. Nah, yang pakai ada air itu bisa-bisanya dia aja sesuai dengan peradabannya dia, dianggaplah itu yang sesuai sunnah, padahal itu gayanya dia, budayanya dia, adatnya dia. Dan ketika ada orang Barat yang lebih higienis, karena kebaratan, karena kekafiran, dia bilang itu gaya Yahudi, itu gaya Barat. Pak, di situ, ini kan kita babnya bab fikih kontemporer, Pak. Ya kan? Banyak orang menilai keislaman itu dari budayanya dia.
Dianggap kalau dia udah kayak gitu budayanya Islam gitu, Pak. Kalau masjid speakernya kencang itu Islami. Tapi kalau speakernya kurang kencang, kurang Islami, gitu, Pak. Padahal di zaman Nabi nggak ada speaker, boro-boro speaker, menara aja kagak ada, ya kan? Nggak ada puji-pujian, nggak ada itu yang namanya orang zikir rame-rame kencang-kencang teriak-teriak gitu kan. Ya Nabi salam alaikum gitu malam Jumat, Pak, sampai jam 12 malam kagak berhenti itu, Pak. Dia pikir itulah yang Islami. Padahal ya enggak. Di zaman Nabi enggak ada orang teriak-teriak sampai jam 12 pakai speaker. Enggak ada. Nah, begitulah cara umat Islam itu berpikir, dia melihat dirinya sendiri dan dijadikan dirinya sebagai tolok ukur. Nah, itu yang jadi problem. Sementara ketika dilihat orang kafir, wah, apapun yang dilakukan oleh orang kafir pasti salah, haram, haram jadah, gitu, Pak. Ya, tapi itu disesuaikan dengan zamannya. Semakin semakin kesini, orang sudah mulai paham. Ketika speaker ya dulu awalnya diharamkan di awal-awal, lama-lama orang sadar bahwa speaker sih nggak jadi masalah. Walaupun penemunya orang Barat, ya kan, dan dikembangkan oleh orang Jepang. Saya nggak tahu kenapa namanya jadi toa. Apa toa tuh bahasa Jepang atau gimana? Pokoknya toa aja gitu judulnya kan. Nah, sekarang hampir seluruh masjid ada toanya. Dulu haram, Pak. Masjidil Haram itu masjid yang paling menentang adanya sound system. Tidak boleh ada sound system. Kenapa? Karena itu merusak syariat Islam. Gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang masjid yang paling bagus sound systemnya di dunia, menurut saya Masjidil Haram. Bayangin, Pak, ini mikrofonnya ada 3, ini 3 lagi gitu, jauh jarak Pak sini, Pak. Ini kalau saya ngomong segini ini kan nggak kedengeran, gainnya nggak dapat, harus sedekat gini baru kedengeran. Yang mikrofonnya Sudais, Pak, jauh. Jauh aja Sudais cuma dehem doang. Satu muka dengeran. Gitu. Mantap itu, Pak. Sennheiser. Yang bikin orang kafir, Pak. Nggak pernah sholat. Kafir sekafir-kafirnya, tapi produknya ada di Masjidil Haram. Gitu, Pak. Dan yang seingat saya, kalau dia baru dicolokin tuh mikrofon untuk mau azan kan, gitu. Belum pernah, Pak, kedengeran gitu belum pernah. Feedback gitu belum pernah. Emang musola kita nganging-nganging mulu. Ya kan, mikrofonnya Saramonic lagi gitu ya. Buatan Cina. Ini buatan Jerman, harganya miliaran gitu. Nah, orang Saudi sekarang udah ngerti, Pak. Dia bisa pilah gitu. Gak mentang-mentang produk kafir lantas dikafir-kafirin sama dia, gitu kan. Itu kita lihat di Saudi Arabia sekarang sudah canggih lah, ya kan, sound systemnya. Nah, begitu juga di Masjidil Haram, ada kloset duduk juga, ada jongkok juga. Kenapa ada jongkok dan duduk? Yang jongkok itu karena kebanyakan umat Islam sedunia masih berpikirnya harus jongkok. Karena masuk dalam fatwa-fatwanya para ulama lokal mereka. Bahwa Nabi ya jongkok gitu. Iya sih, Nabi jongkok, cuman mendarat di empuk di pasir, bukan mendarat di air sebenarnya. Kalau mendarat di air, blung, muncrat, gitu, Pak. Nah, kalau mau mendarat di air muncrat dan najisnya nggak kemana-mana, justru pakai yang duduk. Ini bukan promosi di endorse sama Toto ya, Pak ya, enggak gitu ya, enggak di endorse. Tapi coba logikanya dimainkan di situ, Pak, ya kan? Sehingga, nah ini yang unik nih, Pak. Kalau kita masuk kamar mandinya umat Islam di Timur Tengah dan sebagainya, kita masuk harus tekap hidung, pasti, gitu kan? Tapi kalau kita ke negeri-negeri non-Muslim, ke Amerika, ke Eropa, Perancis, gitu-gitu, Pak ya, itu masuk wangi banget, gitu kan? Udah nggak dibilang sebagai kamar mandi yang bau, gitu. Dan mereka dengan pedenya naruh kamar mandi di depan, di samping ruang tamu. Kalau kita kamar mandi taruh di mana, Pak? Belakang. Makanya sebutannya mau numpang ke belakang. Ngapain lu ke belakang? Gitu kan. Mau kabur. Kenapa? Karena itu yang jelek-jelek taruhnya di belakang, gitu kan. Nah, rumah-rumah model modern sekarang apartemen gitu, Pak. Itu kan di ruang tamu itu kamar mandinya. Pede dia tampilkan kamar mandi yang baik dan itulah kalau menurut saya justru yang memenuhi syarat-syarat keislaman sebenarnya. Yang wangi, ya kan? Yang tidak talawus, tidak apa namanya, tidak tercemar gitu kan, dan tidak terkena kontaminasi najis di mana-mana. Kebayang lah Pak, kalau Bapak punya kamar mandi basah istilahnya, sama kamar mandi kering, mana yang lebih rentan najis? Antara yang basah dengan yang kering. Rentan najis yang basah, dan bukan hanya rentan najis Pak, rentan jatuh geledak pala duluan, orang lumutan, ya kan?
Orang tua kita tuh kadang-kadang sering tuh Pak, kenapa dia jatuh kamar mandi? Ya, saya lihat kamar mandinya, oh lumut semua isinya, gitu kan? Karena kamar mandinya basah, gitu. Harusnya kalau yang benar kamar mandinya kering. Saya mau tanya, Nabi Muhammad buang hajat, itu tempat-tempat dia jongkok itu basah apa kering, Pak? Kering. Justru yang sunnah kamar mandi kering, bukan basah. Basah tuh budaya lu basah, gitu loh. Budaya Rasulullah enggak, malah kering sebenarnya. Kan gitu kan? Walaupun kalau sekarang secara umum karena kebanyakan umat Islam itu gayanya model kayak gitu, kita menganggap yang begitu itulah yang Islami, sementara yang uh, kamar mandi kering, yang kloset jong duduk gitu ya, itu kita anggap itu kafir, itu barat, itu enggak sesuai dengan Islam. Ah, begitu. Padahal enggak juga sih Pak. Saya jadi teringat Pak, kisah pada awal mula revolusi jihad, resolusi jihad, ketika kita baru merdeka tahun 45, itu kan para kiai sangat anti dengan Belanda. Karena Belanda kan ya katakanlah udah kita usir balik lagi, diusir balik lagi. Maka fatwa dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu mengatakan begini, kita orang umat Islam di Indonesia itu tidak boleh meniru-niru orang Belanda. Kalian tuh kalau berpakaian, pakailah pakaian muslim. Haram hukumnya pakai sepatu. Haram hukumnya pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi. Karena itu Belanda. Gitu. Fatwanya masih ada tuh Pak. Ya tapi kalau kita lihat konteksnya zaman segitu, ya benar sih. Yang pada pakai jas, sepatu, dasi, dan sebagainya memang ke Belanda-Belandaan dia. Kuliah di Belanda dan gaya pikirannya gaya pikiran Belanda. Kafir lah gitu intinya. Tapi kan zaman berubah Pak. Putra beliau, Hashim Asy'ari itu punya anak namanya Wahid Hashim. Itu Menteri Agama pertama. Kalau Bapak lihat di Google, cari gambarnya Wahid Hashim, itu pakai jas, pakai dasi, Pak. Nggak sesuai dengan fatwa orang tuanya. Kenapa? Zaman berubah. Kalau dulu identik jas, dasi, sepatu, ya kan, itu kir. Tapi sebenarnya itu tidak hakiki sih. Nggak ada. Abu Jahal juga nggak pakai jas, Pak. Emang ada gitu Abu Jahal gambarnya pakai dasi, pakai sepatu? Ya enggak. Abu Jahal tuh pakai sorban, pakai gamis, bajunya Arab. Maka kalau kita lihat ada orang pakai baju Arab, jangan langsung itu sesuai sunnah. Enggak juga. Sunnah siapa? Ya sunnah Rasulullah dan sunnah Abu Jahal juga sebenarnya. Karena Abu Jahal berpakaian pakaian orang Arab dan Nabi orang Arab, bajunya sama gitu. Kalau di film Ar-Risalah atau film Umar, bajunya para sahabat putih-putih itu biar enak aja dilihat oleh penonton, mana yang Islam, mana yang kafir gitu. Yang kafir ini pakai bajunya yang hitam-hitam yang jelek-jelek, sekedar buat eye catching aja di TV. Tapi sebenarnya ya baju mereka sama, Arab-Arab juga. Nah, kekafiran itu tidak dilambangkan dengan model baju, ya kan? Bukan dilihat dari segi katakanlah penampakan gitu. Nah, sementara kalau di mana di Indonesia, ya kita nggak jadi masalah sekarang pakai katakanlah pakai sepatu, pakai jas, pakai kemeja dan sebagainya. Tapi di beberapa negara Islam, di pusat-pusat keislaman, sebutlah Yaman gitu misalnya Pak. Saya punya sepupu, lulus pesantren, nerusin mondok di Yaman Pak. Pulang, suruh pakai celana panjang, ogah Pak. Nggak mau, dia pakai sarung Pak, tetap. Karena diajarin sama kiainya, gurunya di Yaman, harus pakai sarung, kemana-mana sarungan. Masuk mall pakai sarung, naik pesawat pakai sarung, bener Pak. Dan buat dia itu Islami, gitu. Ya saya tanya, kenapa emang nggak boleh pakai celana panjang? Celana panjang tuh pakaian orang Barat. Lah, gua tiap hari pakai celana panjang, gitu kan? Nah, terus kalau pakai sarung terus orang Islam gitu. Iya, ciri khas orang Islam tuh pakai sarung. Oh, ntar dulu saya bilang, orang Islam yang mana dulu? Kalau Indonesia iya, tapi kalau orang Bangladesh, dia emang sarung, Pak, dan belum tentu agamanya Islam. Bahkan di beberapa negara, sarung itu tidak menunjukkan agama, tapi menunjukkan kegiatan. Di Mesir, Pak, orang tuh nggak pakai sarung, Pak. Kecuali kalau menjelang tidur lagi mau jima sama bininya, baru dia pakai sarung. Jadi kalau kita malam-malam bertamu di Mesir, ke rumah orang Mesir, terus kita lihat, ya udah pakai sarung dia kan, jangan lama-lama, segera pulang aja. Kenapa? Udah siap tempur itu dia, ya kan kelamaan ngotot, ikutan lu, udah siap tempur juga. Gitu. Nah mahasiswa Indonesia, nah ini Ustaz kita ini mahasiswa Indonesia nih, dia ke sono kemari dia pakai sarung, orang Mesir bilang, mau ngapain lu buat tempur gini hari ya, gitu. Sarung kan bukan lambang keislaman, walaupun secara lokal di tempat-tempat tertentu ya itu memang ciri khas lah.
Tapi bukan berarti kalau yang pakai sarung lantas Islam, terus pakai celana panjang lantas kafir, enggak juga. Masuk kepada kamar mandi gitu juga, Pak. Kamar mandi Islami tidak harus yang jongkok ya dan sebagainya, enggak harus begitu juga. Ya, justru yang penting adalah dia tidak bau, dia tidak mencemari, dia tidak ada najis di mana-mana, gitu kan? Dan yang pasti lagi, dia tidak membuat kita jadi bermasalah dengan sholat kita ketika kita di kamar mandi. Dan satu lagi yang paling penting, kalau bisa kamar mandi nggak usah jauh-jauh, Pak. Ya kan? Nah sekarang ini ngetren, Pak. Bikin kamar mandi di dalam kamar tidur. Ya kan? Wah, rumah bagus nih. Semua kamarnya ada kamar mandi di dalam. Wah, cakep tuh kan, Pak. Ya kan? Hotel gitu juga, ada kamar mandi di dalam. Kos aja ada kamar mandi di dalam. Ya kan? Gitu. Kalau yang kamar mandi di luar lebih murah. Kalau kamar mandi di dalam bagus kan begitu. Gampang dijangkau. Soalnya kalau ke Bengkulu udah jauh ngantri lagi kan gitu. Kalau private kan asik. Nah, di daerah saya tuh Pak, kalau kos-kosan di Kuningan, kos-kosan kalau yang kamar mandi di dalam ya sebulan 5 juta lah gitu. Kamar mandi di dalam. Kalau mau yang murah ya kamar mandi di luar gitu. Itu lebih murah gitu. Ada juga yang murah tapi kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam tapi tidur di luar. Wah, apa lebih murah. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta taba'na ar-rasula faktubna asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu dan kajian masih yang kemudian pada siang hari ini kembali kita hadir untuk mengisi waktu istirahat kita dan sama-sama mengikuti kajian yang siang hari ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Ahmad Sarwan. Itu marilah kita awali kita buka baca Al-Quran. Walaupun Fatihah kita mohon pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga apa yang kita ikuti dari kajian hari ini ala hadithnya wa kullu ni'matin salih. Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kemudian itu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian fikih kontemporer mengenai tentang konsep kamar mandi Islami modern yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Sarwan. Silakan. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin judul yang tadi disampaikan itu terasa agak janggal ya. Jarang-jarang gitu kita bicara tentang fikih tapi konsep kamar mandi Islami dan modern. Dua nih Pak, Islami dan modern. Dan ngomonginnya kamar mandi pula. Ini kan urusan nggak penting-penting amat. Tapi sebenarnya justru dari sanalah sebenarnya citra dan nama baik Islam itu tercermin. Kita kalau mau tahu seberapa maju suatu masyarakat atau seberapa maju satu keluarga lah gitu ya,
Itu gampang, Pak. Lihat aja kamar mandinya. Kalau kambilnya berantakan, nggak karu-karuan, ya kira-kira kayak gitu juga lah suasana hatinya dan suasana ekonominya juga. Paling nggak begitu. Lihat kamar mandinya. Masjid gitu, Pak ya. Masjid megah, Pak. Kubahnya gede banget, menaranya tinggi banget, speakernya kencang banget. Coba jajalin lihat kamar mandinya. Kalau bau pesing 7 rupa, ya kan, segala bau jengkol, bau pete dan sebagainya ngumpul di situ, Pak. Ketahuan nih, mentalitas DKM-nya ketahuan, gitu ya. Nah, jadi kita bisa jadikan itu sebagai, ya katakanlah, untuk bisa mengetahui kayak apa jeroan dari satu masyarakat, lihat aja kamar mandinya. Nah, jamaah sekalian, kita bicara sekarang tentang kamar mandi yang Islami. Ngomongin Islami pasti ya rujukannya nggak akan jauh-jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Hanya saja yang unik tuh begini, Pak. Kalau kita bicara tentang Rasulullah, ya, dengan segala kehidupan beliau, beliau ini bukan orang hidup zaman sekarang ya, Pak ya. Beliau hidup di tahun lahirnya 571. Di usia 40 jadi nabi. Itu angka tahun Masehinya 610. Masyarakatnya tentu jauh beda dengan masyarakat kita. Tapi, nah, yang kenapa kok kita disuruh nyontoh dari Nabi, tentu yang harus kita contoh bukan apa adanya plek, blek, begitu langsung kita kopas. Ya enggak lah. Itu terlalu naif dan terlalu mensimplifikasi masalah gitu, Pak. Nggak mungkin lah ya, apa yang ada di zaman Nabi itu kayak gitu persis lalu kita tiru. Enggak lah. Bayangkan coba Pak, Nabi itu pergi haji dari Madinah ke Mekah. Itu perjalanan lebih dari seminggu, Pak. Bisa sampai 10 hari naik onta. Apa kita harus naik onta juga hari ini? Ya kan enggak. Onta ya karena waktu itu adanya onta. Sampai menjelang abad 20 masih orang tuh naik onta masih. Tapi di zaman sekarang ya ontaknya berubah, ya kan? Jadi bis ber-AC gitu ya. Jadi Scania, jadi Zongtong atau berubah jadi apa itu kereta cepat, ya kan? Haramain high speed train gitu ya. 2 jam lebih dikit lah dari Madinah sampai Mekah itu. Ya intinya bukan untanya kan, tetapi berkendaraannya kan itu poinnya Pak. Nah kalau kita kopas ontaknya, wah yang nyunnah itu adalah haji harus naik unta. Agak repot itu Pak. Kenapa? Karena di Madinah saya cari-cari tukang ontak, ada nggak yang mau disewa ontaknya sampai ke Mekah? Kagak ada. Nggak ada yang mau gitu. Kan di Madinah ada tuh beberapa tempat yang tempat orang miara ontak. Saya bilang, Mas, bukan Mas sih ya, orang Arab sih ya, Wan, gitu. Sewa dong ontaknya, saya bayar dah. Kenapa? Saya pengen nih banget nih, kebelet pengen berhaji secara sunnah Rasulullah, gitu kan. Ternyata dia geleng-geleng, gila kali lu ya. Mana ada orang naik ontak gini hari. No, naik kereta cepat, kita udah punya. Gitu, naik ontak gini. Orang Saudi aja ketawa, Pak, melihat kita mau naik ontak, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kan bukan ontaknya, tapi kendaraannya. Nah, yang jadi kadang-kadang kita linglung itu, Pak, kalau baca hadis, ya memang hadis ngomongin naik ontak, tapi maksudnya kan bukan ontaknya, tapi kendaraannya. Nah, gimana caranya menganalisa? Wah, keren banget nih Pak istilahnya. Bagaimana cara menganalisa yang dikopas itu bukan ontaknya, tapi kendaraannya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang rada-rada ya grepek-grepek gitu Pak. Remeng-remeng, maksudnya ngeraba-raba. Yang mana ya? Apanya ya? Nah, gitu Pak. Saya kasih contoh masih bagian ontak nih Pak. Bapak tahu nggak bahwa Nabi ketika sampai di Mekah, haji nih ya, kan naik ontak tuh Pak. Beliau itu tawaf. Tawaf di sekeliling Ka'bah itu ya masih naik ontaknya. Jadi kalau dibilang berhaji sesuai sunnah Nabi, ternyata tawafnya jalan kaki Pak. Kagak sesuai sunnah, nggak sesuai. Naik ontak harusnya. Cuman di Mekah saya cari-cari tukang ontak, Pak sewa dong, mau saya bawa masuk Masjidil Haram Pak. Diomelin sama askar. Apa-apaan lo bawa-bawa ontak, ada-ada aja gitu. Woi, sesuai sunnah Nabi Jong. Gitu. Ini nih Nabi
tawafnya pakai onta gitu. Kata Askar, onta hari ini di atas ada kahruba, ada bom kar, mobil-mobilan yang pakai listrik. Lu sewa sono. 50 real muterin Ka'bah. Ya kan 7 kali muteran. Kalau masih kurang sainya naik itu lagi, 50 real lagi gitu. Naik sepeda listrik Pak di atas lantai 3. Nah, kalau mau sesuai sunnah yang itu gitu. Cuman bukan ontak lagi. Karena kalau ontak repot Pak. Nah, kalau dia lagi rada kebelet kan dia berak di situ kacau tuh urusan di masjid kan. Nah, ini Pak, kontraknya nggak makan rumput, ya makan setrum aja gitu kan. Nah, kan yang harus dilihat itu adalah fungsionalnya dan bukan ontaknya. Cuman coba deh saya perhatikan, di antara para pembimbing haji dan umroh, kalau saya bilang, naik haji yuk, itu kendaraan pakai listrik di atas. Woi, nggak sesuai sunnah. Yang sunnah yang jalan. Kebalik saya bilang. Yang justru naik itu justru yang sesuai sunnah. Bukan yang jalan. Nggak percaya lu buka aja di Sahih Bukhari. Nabi ngiderin tawaf itu Pak naik onta, bukannya jalan. Yang jalan tuh nggak sesuai sunnah. Gitu loh kalau mau saya balikin Pak. Kan begitu ya. Jadi kadang-kadang suka ada orang sok mengklaim sunnah. Padahal justru dia malah nggak sunnah. Nah, baik. Sekarang kita ngomongin kamar mandi nih Pak. Pak, kamar mandi di zaman Rasulullah. Ya, namanya juga di zaman segitu ya. Bukan cuma Rasulullah. Ya, seluruh penduduk Madinah, bahkan orang sedunia tuh ya kayak gitu di zaman itu Pak. Pak, kan mohon maaf ya, kamar mandi itu kan artinya maksudnya adalah bukan tempat mandi doang sebenarnya. Kalau masalah mandi gebyur mah gampang. Di dalam rumah bisa Pak. Cuman masalahnya kan ini Pak, rombongannya yang nggak enak nih Pak. Orang kalau mandi kan otomatis dia buang air besar, ya kan? Dia buang air kecil pastinya kan. Kebayang nggak Pak, kalau kamar mandi di zaman Nabi itu tempatnya di dalam rumah. Padahal di zaman itu boro-boro ada septic tank Pak. Comberan juga nggak ada gitu. Jadi kalau dia di dalam rumah, pagi-pagi dia BAB nyetor, ya serumah bau semua Pak. Bau semua. Kenapa? Ya karena bukan di dalam rumah. Masih ingat nggak film Sidul Anak Betawi? Ya, Sidul Anak Betawi Pak, kan ceritanya rada-rada Betawi, rada mojok tuh Pak. Itu mereka bikin WC di mana Pak? Di dalam rumah? Enggak, di halaman belakang ya ada tempat tuh buat nongkrong yang disebut dengan gubuk derita, gitu kan? Itu pisah dengan rumah Pak, pisah, tapi di dalam situ. Itu ya, kalau yang saya tahu karena saya orang Betawi juga tahu tuh Pak. Itu kenapa pisah? Karena begini Pak, karena dia tuh direct sistemnya Pak. Jadi di atas itu gubuk derita, nah septic tanknya langsung di bawah Pak, langsung blung gitu Pak. Langsung, dia nggak pakai ada apa tuh namanya saluran dulu ya kemana gitu sampai jauh, enggak, dia langsung, makanya saya bilang direct dia tuh, langsung kedengeran, blung, gitu. Nah kalau udah selesai, bukan cuma ditutup, tapi juga bolongannya ditutup juga. Kenapa? Biar baunya nggak kemana-mana. Karena langsung tepat di atas tempat ya kotorannya itu. Septic tanknya di atas persis gitu Pak. Jadi kayak septic tank tapi dibolongin di atasnya, nah itu jambannya di situ. Itu Betawi tahun 80-an masih banyak Pak di Jakarta ya. Cuman sekarang mungkin udah agak gusur lah, udah mulai terpaksa modern gitu ya. Nah, kalau yang agak beneran sedikit kan ya gali septic tank berjarak sekian meter dari rumah, dari sumur gitu kan, biar nggak tembus, lalu septic tanknya juga dibikin dari cor-coran atau dikasih lapis apalah gitu, polikarbonat dan sebagainya begitu, biar tidak terjadi polusi gitu kan, bisa tidak tercemar gitu. Bahkan ada yang pakai bakteri dan sebagainya lah, pokoknya ada teknologinya lah gitu. Tapi kalau di masa Nabi nggak kebayang. Tapi yang menarik adalah bahwa Nabi itu ketika buang hajat, mohon maaf ya, itu nggak di dalam rumah memang. Bahkan juga bukan di belakang rumah juga. Karena ya pencemaran itu, talawus gitu Pak. Terus di mana beliau dan orang-orang di zaman itu kalau buang hajat? Keluar dari rumah, keluar dari perkampungan, masuk ke gurun pasir. Nah, yang disebut dengan baitul khala itu bukan bait itu, al khala saja, nggak usah pakai bait, ya kan? Yaqdi hajatahu fil khala atau indal khala. Khala itu artinya bukan WC. Kalau kita zaman sekarang kita sering bilang WC bahasa Arabnya khala, salah, bukan.
Khala itu al-makan alladzi yakhlu anhun nas. Tempat yang nggak ada orang. Di mana? Ya orang pasir. Kalau cara kita di Jakarta tahun 70-an, Pak, saya kecil di Jakarta tahun itu masih banyak yang namanya empang, yang namanya rawa. Kan Jakarta tuh kalau nggak empang rawa, ya kan ada rawa buaya, rawa sari, ya kan rawa, apalagi banyak rawa lah nama-nama di Jakarta itu kan. Nah, di rawa begitu, Pak. Cuman kalau di Madinah kan bukan rawa, kan kering. Ya gurun pasir lah, gitu. Jadi Nabi jalan, Pak, keluar dari pemukiman penduduk Madinah, keluar jauh dari kota Madinah. Nah, kalau waktu itu sih kota Madinahnya masih ciut, Pak, masih kecil. Ya seluas kira-kira Masjid Nabawi sekarang lah, gitu. Jadi kalau Bapak umroh nih ya, mampir Madinah, nginep di hotel yang dekat-dekat Masjid Nabawi, itu Bapak kalau di zaman Nabi itu nginepnya di luar kota berarti itu, Pak. Boleh jadi dulu tempat Nabi buang air di situ tuh, Pak. Ya kan? Ini luar kota, ya kan? Masuk apa namanya pagernya masjid. Nah, itu udah masuk ke kota Madinahnya. Nah, mereka keluar dulu, Pak, keluar. Dan itu dilakukan biasanya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Ya kalau siang malu sama ontak. Tiba-tiba ada ontak lewat lah. Ngapain lu, Tong? Gitu kan. Jadi nggak enak gitu sama ontak. Ya kan, malam. Ya kalaupun ada ontak, ontaknya nggak lihat juga. Tapi ada resikonya, Pak. Kalau buang hajat malam hari, kan gelap. Ya padang pasir, Pak. Malam gelap, angker. Bisa jadi banyak ular, bisa jadi banyak kalajengking, bisa jadi banyak setan. Kan gitu. Makanya disisipkan oleh Nabi dengan doa yang kita semua sudah hafal bersama. Doanya unik, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terjemahannya itu yang populer, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Pertanyaannya kenapa harus ada laki perempuan sih? Apa pada nyesep di situ bagaimana tuh ya kan? Tapi yang jelas jadi angker kan kalau malam. Tapi resikonya kalau siang kelihatan sama onta atau sama yang di atas onta. Kan ontaknya lihat, ada yang lagi ngebom tuh. Mana mana mana. Nah, kan jadi nggak seru, Pak. Nah, resiko yang kedua selain angker atau serem atau beresiko ada binatang buas gitu ya, ceboknya, Pak. Agak susah. Karena kan nggak mungkin di padang pasir tuh ada sprayer gitu, gitu nggak mungkin, ya kan? Dan nggak mungkin juga gotong-gotong ember. Mau kemana lu? Mau ke padang pasir, ngapain? Mau ngebom, gitu kan? Masa gotong-gotong ember? Nggak mungkin juga. Jadi mohon maaf nih Pak, kalau boleh saya tanya jujur Pak, kira-kira Nabi dan para sahabat kalau buang hajat di padang pasir, ceboknya pakai apaan? Jangan bilang pakai pasir, gatel itu Pak, ya kan? Pakai batu. Nah, pakai batu. Cuma, nah ini dia Pak, kalau malam-malam udah buang hajat tinggal cebok doang, belum nyari batu, itu resiko Pak. Grepek-grepek, mana nih batu gitu kan? Itu kejadian. Nabi langsung yang menghadapinya itu. Ya mungkin rada kebelet kali gitu sama Nabi bagaimana, Nabi udah langsung buang air, buang hajat gitu kan. Begitu mau cebok gitu kan, wah batunya mana? Kebetulan ada Anas bin Malik tuh, memang asisten pribadi. Nas, batu Nas, siap, cariin sama Anas gitu kan. Anas grepe-grepe juga kan nggak ada senter zaman segitu Pak, ya kan dapat 1, 2, 3 kasih ke Nabi, itu ya Rasul di belakang siap. Nabi pegang gini, begitu dipakai buyar Pak gitu. Ternyata itu bukan batu Pak, kayak ontak udah kelang udah 3 hari di situ Pak. Kata Nabi hadza riksun, ini mana najis, nggak boleh dipakai gitu. Jadi kebayang Pak, itu faktanya, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslimnya kayak gitu faktanya. Nah, sekarang kita datang dengan sebuah pertanyaan. Kita sebagai muslim wajib hukumnya berittiba pada Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Pak, saya terus terang, satu sunnah yang ini belum pernah seumur hidup saya lakukan, Pak. Belum pernah saya jajal-jajal, coba gitu ya. Malam-malam nyari lapangan yang luas. Mana nih ada lapangan badminton sih di komplek emang gitu. Tapi buang kagak gitu agak ragu-ragu. Soalnya pas lagi mau nyesep, satpam lewat, diliatin mau ngapain, Pak? Enggak sih, mau lihat-lihat aja, nyari ini apa panas nih di sini gitu Pak. Tapi suatu ketika satpam lewat, ada teman saya tuh Pak, jajalin dia berani nekat ya kan, dia buang Pak di situ ya kan. Dan emang dia udah siapin batu karena dia baca hadisnya sebelum ke lapangan, sebelum ke tempat hajat tuh bawa batu 3 biji. Dia udah bawa Pak. Sukses Pak, buang hajatnya sukses sesuai sunnah kan. Pakai batunya juga sudah sukses sesuai sunnah. Tinggal pulangnya yang nggak sukses Pak. Kenapa?
begitu dia pakai celana, rasanya kagak enak, Pak. Pulang ke rumah jalannya rada ngegang, gitu kan. Kayaknya ada yang nggak enak lah nih, gitu kan. Ah, gue cebok lagi dah di rumah, begitu, Pak. Ya kan. Nah, sama batunya tadi mau taruh di mana, gitu ya. Akhirnya dibuang ke got aja dah, begitu kan. Tapi Pak, kalau kayak gitu caranya, dalam ukuran kita zaman sekarang, itu namanya talawusul bi'ah. Talawus al-bi'ah. Pencemaran lingkungan, Pak. Dan itu direkam oleh Bing Slamet ketika menulis sebuah lirik lagu yang judulnya apa tuh ya, nonton film koboi di bioskop gitu kan, nyanyiin sama Benyamin, dia bilang apa, pulang-pulang injak gituan. Nah, injak gituan, Pak. Iya, karena zaman segitu orang Jakarta emang ngebom di mana-mana, Pak, gitu kan. Pulang malam, pulang injak gituan. Ya, apalagi nih orang barangan di sini, Pak. Kebayang, Pak, kalau penduduk Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek 25 juta, semua buang hajat sesuai sunnah di lapangan gitu, Pak, di jalanan, di mana-mana, kayak apa nih, jadi jamban terbesar di dunia nih, Pak, bisa masuk rekor muri gitu kan. Nah, tentu nggak begitu kan cara memahami sunnah Rasulullah. Di zaman Rasulullah, cara yang paling simpel dan sederhana agar tidak terjadi talawus, tidak terjadi pencemaran, ya ke padang pasir, malam-malam, nggak ada orang, nggak ada yang kebauan. Besok pagi begitu matahari bersinar, nah di center tuh Pak matahari kan nguap tuh, lama-lama jadi kelang gitu kan. Makanya ada yang bilang matahari itu bau katanya, bau kotoran. Karena mau tiap hari gituan disenterin Pak gitu ya. Nah di zaman sekarang intinya bukan padang pasirnya, Pak. Bukan batunya, bukan buang hajat di tengah malamnya, bukan. Intinya gimana caranya biar tidak, satu nih, tidak dilihat orang. Kenapa harus di padang pasir, kenapa harus malam? Biar nggak dilihat orang, kan begitu Pak. Makanya dibuatlah dinding. Nah, dinding yang rapat Pak. Kalau di kampung-kampung sekarang ada yang namanya helikopter. Di bawahnya itu adalah empang, ada lelenya. Nah, di atasnya itu ada kandang kambing kadang-kadang, ada kandang ayam, kadang-kadang ada kandang orang. Nah, gitu Pak. Yang disebut dengan helikopter. Nah, begitu. Itu sekalian tuh Pak, apa dua fungsi sekaligus, buat buang hajat sekaligus buat makan lelenya. Oh, lelenya gede-gede tuh Pak, karena sehat kan mereka. Karena yang buang hajat di situ kan makanannya juga sehat-sehat kan, penuh dengan kalori. Lelenya gede-gede Pak. Tinggal kita kalau mau makan lele kita jangan ingat-ingat masa lalunya. Agak suram itu. Ya, masa lalu lu gelap banget sih gitu. Jangan diinget-inget tuh Pak, ya kan? Udah bayangin dagingnya aja yang lezat gitu lah. Jangan lihat masa lalu, kelam. Nah, kalau di masa Rasulullah gitu ya, itu kan caranya biar tidak terlihat orang, dibilang sebagai khala, sepi dari orang, itu menjauh dari kerumunan atau dari pemukiman. Nah, karena sekarang udah nggak ada lagi padang pasir, Pak. Dulu Jakarta, asal udah pasar Minggu kesonoan, Pak, Pol Tangan dan seluruh itu udah luar kota. Udah dingin, Pak. Pagi-pagi udah kabut di situ. Ya kan? Apalagi Ragunan kesonoan. Pak, hari ini, Pak, justru kotanya dimulai di situ, Pak, padatnya. Gitu. Bapak kalau pengen jalan-jalan yang enak di tengah kota Jakarta, malam-malam habis Isya, saya kasih tahu, Pak, dekat rumah saya, kan rumah saya Rasuna Said. Kesonoan dikit menteng, sepi, Pak. Sepi Pak malam tuh. Menteng sepi banget. Bahkan kalau Bapak pengen ya istilahnya berumah di situ banyak Pak rumah dijual. Rumah dijual. Rumah tuh pada gelap-gelap semua. Dulu itu kota. Dulu tuh kan Menteng itu ya, villa-villanya orang Belanda. Pusat kotanya kan di mana? Di Beos, mana di apa sih namanya Kota Tua, ya kan? Pusat kotanya di situ pemerintahannya. Paling pojoknya Monas. Kesonoan lagi udah luar kota, Menteng itu udah villa-villa yang dingin zaman segitu. Nah, orang Belanda tuh kan sukanya minum susu, ya kan? Mereka bawa tuh susu apa sapinya dari Belanda suruh pelihara orang kampung. Nah, orang kampung saya tuh Pak, orang Kuningan Pedorenan tuh wah, tukang meres susu tuh Pak. Ya kan? Mereka yang pelihara sapinya orang Belanda lalu diperes susunya. Nah, Belanda-Belandanya di Menteng. Itu dulu. Tapi sekarang justru Jakartanya pindah ke Depok. Jakartanya pindah ke Bogor. Jadi ibaratnya kita mau menjalankan sunnah Nabi, kebelet kemana nih, ke Depok banyak orang, ke Bogor banyak orang, ke Sukabumi banyak orang. Kapan habisnya nih orang pada gitu kan? Nggak ada habisnya Pak, Jakartanya terlalu luas gitu kan. Nah maka bukan cari penduduknya yang kosong, nggak ada. Kalau mau yang kosong Jakarta Utara
ke utara lagi Pak, Tanjung Priuk makin ke utara, laut. Nah, baru kosong itu Pak, ya kan? Nah, oleh karena itu bukan masalah khalaqnya, bukan kosongnya, tapi poinnya adalah tidak terlihat oleh manusia. Gampang, bikin dinding aja 4, kasih pintu, kasih kunci, digembok dari dalam, jebret, selesai. Kan begitu Pak. Biar nggak bau kemana-mana, ya dikasih parfum. 1, 2 dikasih exhaust, gitu kan. Di ketiga dikasih leher angsa. Tahu Pak leher angsa? Leher angsa, ya kan? Dia menutup, tapi nggak usah pakai tutupan, nggak usah pakai ubin atau keramik atau apa. Yang nutup tuh air aja. Dengan sistem leher angsa, air itu akan menutup baunya septic tank yang keluar lewat kloset-kloset itu. Dibilang kloset karena close gitu, dia ketutup gitu kan. Nah maka walaupun itu ada saluran langsung ke septic tank, tapi baunya nggak ke situ. Sementara tanknya di ujung sana dikasih juga buat napes dia, gitu kan. Nah oleh karena itu kamar mandinya jadi tidak bau. Yang kedua, kotorannya langsung di flush, dikirim ke sono ke tempat pembuangan dan itu jauh. Jadi kalau zaman Nabi Pak, orangnya yang jalan ke sono. Kalau sekarang, nah isinya aja yang jalan ke sono gitu kan, tinggal di flash gitu. Itu teknologi Pak. Dan itulah yang harus dilakukan kita sekarang. Soalnya kalau kita mau cari tempat kosong kagak ada. Dan semua daerah udah diisi dengan manusia, kan gitu ya. Sama satu lagi nih Pak, yang biasanya sering dinasehatkan, jangan buang air sambil berdiri, harus jongkok. Iya iyalah Pak, harus jongkok. Jangan duduk. Nah, ini menarik nih Pak nih, bab buang air sambil duduk. Kebayang nggak Pak, kalau di zaman Nabi orang buang air sambil duduk tuh gimana? Ya belepetan lah, ya kan? Belepetan gitu. Apalagi sambil berdiri, lebih parah lagi tuh Pak. Yang paling benar kalau nggak ada klosetnya, yang paling benar emang jongkok. Mau kencing, mau buang air besar, ya dua-duanya emang jongkok. Pak, kalau orang berdiri, Pak, kencing berdiri di padang pasir, gitu, muncrat kemana-mana Pak airnya, pastilah, ya kan? Nah makanya ada orang yang tekniknya dibikin gini, ini ada tembok nih, nah gua meper aja dikit, jadi kan dia oles doang dikit gitu kan, jadi nggak terlalu muncrat, tapi tetap aja itu muncrat kemana-mana. Oleh karena itu bukan hanya makruh kencing sambil berdiri, haram pula. Kenapa haram? Ya baju Anda tidak boleh lagi dipakai untuk sholat karena kena cipratannya, kan gitu ya. Nah, di zaman modern lain lagi Pak konteksnya. Kita buang hajat itu ada lubangnya. Ya kan? Kalau sambil jongkok bisa, cuman kan lubangnya ada airnya Pak. Kalau jatuh blung, ada itu Pak, ada tenaga kebalikannya. Airnya muncrat kemana-mana. Ya kan? Membasahi bukan hanya klosetnya, membasahi lantainya. Maka otomatis lantai kamar mandi yang uh, sistemnya jongkok udah pasti najis. Pasti najis. Kenapa? Blung muncrat. Blung muncrat. Kencing juga begitu Pak. Walaupun jongkok, muncrat itu Pak. Ya kan? Dan muncratannya nggak bisa diprediksi kemana. Yaitu gaya gerak bebas, tak beraturan itu. Ya kan? Gerak bebas tak beraturan tuh fisikanya mekanika fluida itu Pak, kemana aja tuh ya kan. Nah artinya itu sebenarnya kurang layak gitu. Kalau kita bicara harus terjaga dari najis. Berarti kalau kita mau kencing ya atau mau buang air besar, pertama kita harus telanjang bulat. Kenapa? Karena kena cipratan pasti. Yang kedua, ini lantai kamar mandi udah pasti najis. Kena cipratan cemplang cemplung apa enggak najis itu? Najis Pak, gitu kan? Gimana caranya biar najisnya nggak kemana-mana? Ya duduk, duduk. Kalau duduk malah nggak kemana-mana Pak, gitu loh. Cuman masalahnya duduk itu kan yang menemukan orang Barat, dibilang buang hajat duduk kayak orang Yahudi loh, kafir, gitu Pak. Padahal orang Yahudi kafir itu justru dia jaga najis sebenarnya dengan duduk itu. Karena kalau kita duduk Pak, nggak kemana-mana. Orang lubangnya kita dudukin, ini misalnya kloset nih Pak, kita duduk ini, cek gitu kan.
Ayo, mau kencing bisa, mau buang air besar bisa, dan nggak kemana-mana. Karena ketutup sama tubuh kita, ya. Dibandingkan dengan yang jongkok, dan jongkok sih katanya sesuai sunnah Nabi. Benar, 100% sesuai sunnah Nabi. Tapi muncrat, Pak. Nah, kalau Nabi kan, nih mohon maaf nih ya, Nabi jongkok, tapi kan di pasir, Pak. Nggak muncrat. Kalaupun beliau kencing di pasir, cer, langsung nyerep, Pak. Karena pasir itu peredam, gitu kan. Meredam getaran, gitu. Nah, kalau di bawahnya air, kenapa harus air? Ya karena tadi biar baunya nggak kemana-mana. Tapi air, Pak. Air kena air disemprot, cur, muncrat, Pak. Kemana-mana. Justru yang lebih najis itu malah yang jongkok dibandingkan dengan yang duduk. Gitu. Saya baru sadar itu, Pak, ketika saya ke Jepang. Ceritanya Jepang ini aneh nih, Pak. Masuk dalam klosetnya mereka, itu nggak ada ini, Pak, sprayer. Saya bilang, tar dulu, saya nggak jadi buang air nih. Ini kalau nggak ada sprayer, terus gimana kita meper-meper atau gimana nih? Oh enggak, Pak Ustadz. Itu di dalam sudah ada semprotannya. Iya sih semprotan. Tombolnya yang mana huruf kanji semua nih. Mau kanji kan, Pak, gitu kan? Diapalin yang ini, yang ini, yang ini, gitu. Saya jajalin ya, jajali. Tutup. Terus begitu mau cebok gitu, pencet, cek, ter, wah, ada yang nyebokin nih, gitu. Iya kan? Bahkan tangan saya pun tidak pegang najis. Kebayang nggak? Kalau orang cebok, pastinya kan pakai tangan. Ya kan? Pasti dia cemek-cemek juga dong. Biar bagian perut kecemek gitu, Pak. Ya kan? Dan Bapak habis cebok langsung makan nasi pakai tangan, rasanya emang agak beda-beda dikit, Pak. Perasaan, ya, tapi belum tentu beneran sih. Cuman rasanya kenapa rada gurih-gurih dikit ya, nah begitu, Pak. Atau rada pahit-pahit dikit. Kenapa? Habis nyemek-nyemek, Pak. Nah kalau itu higienis banget. Duduk, pencet, ter. Kalau mau lebih kencang lagi dipencet ini. Kalau mau digoyangin ke sono kemari, wah asik juga nih. Ini mau anget, ini mau apa dan sebagainya. Jadi kita cuma timbang duduk doang, buang hajat, kencing di situ, buang air besar di situ. Begitu mau cebok, klosetnya nyebokin saya. Selesai kan Pak? Bahkan lantainya pun dia bikin kering dikasih karpet kayak gini Pak. Saya bilang, gile lu, bikin kamar mandi lantainya karpet. Emang nggak jorok nih, nggak kena najis? Enggak, duduk aja di situ. Nggak keluar, Pak, nggak ada air yang muncrat, gitu loh. Nah, tapi karena itu yang menemukan atau yang menggunakannya adalah orang barat, dalam hal ini orang kafir, ustadz-ustadznya bilang, itu cara kamar mandi kafir. Emang kafir, Pak. Emang kafir, karena yang pakai orang kafir, gitu kan. Nah, yang sesuai sunnah adalah yang jongkok, yang pakai kloset, yang kalau dibuang dilepas, belum. Nah, itu menurut dia itu yang sesuai dengan agama Islam. Padahal nggak sesuai, Pak. Kalau yang sesuai agama Islam, sesuai Nabi, yang jatuhnya mendarat di pasir. Plok. Nah, gitu aja. Nggak ada muncaratan, Pak. Gitu kan. Nah, yang pakai ada air itu bisa-bisanya dia aja sesuai dengan peradabannya dia, dianggaplah itu yang sesuai sunnah, padahal itu gayanya dia, budayanya dia, adatnya dia. Dan ketika ada orang barat yang lebih higienis, karena kebaratan, karena kekafiran, dia bilang itu gaya Yahudi, itu gaya barat. Pak, di situ, ini kan kita babnya bab fikih kontemporer, Pak. Ya kan? Banyak orang menilai keislaman itu dari budayanya dia. Dianggap kalau dia udah kayak gitu, budayanya Islam gitu, Pak. Kalau masjid speakernya kencang, itu Islami. Tapi kalau speakernya kurang kencang, kurang Islami. Gitu, Pak. Padahal di zaman Nabi nggak ada speaker. Boro-boro speaker, menara aja kagak ada. Ya kan? Nggak ada puji-pujian. Nggak ada itu yang namanya orang zikir rame-rame kencang-kencang teriak-teriak gitu kan. Ya Nabi salam alaikum. Gitu malam Jumat, Pak. Sampai jam 12 malam kagak berhenti itu, Pak. Dia pikir itulah yang Islami. Padahal ya enggak. Di zaman Nabi enggak ada orang teriak-teriak sampai jam 12 pakai speaker. Enggak ada. Nah, begitulah cara umat Islam itu berpikir, dia melihat dirinya sendiri dan dijadikan dirinya sebagai tolok ukur. Nah, itu yang jadi problem. Sementara ketika dilihat orang kafir, wah, apapun yang dilakukan oleh orang kafir pasti salah, haram, haram jadah, gitu, Pak. Ya, tapi itu disesuaikan dengan zamannya. Semakin ke sini orang sudah mulai paham. Ketika speaker ya dulu awalnya diharamkan di awal-awal,
lama-lama orang sadar bahwa speaker sih nggak jadi masalah. Walaupun penemunya orang Barat, ya kan, dan dikembangkan oleh orang Jepang. Saya nggak tahu kenapa namanya jadi toa, apa toa tuh bahasa Jepang atau gimana, pokoknya toa aja gitu judulnya kan. Nah, sekarang hampir seluruh masjid ada toanya. Dulu haram, Pak. Masjidil Haram itu masjid yang paling menentang adanya sound system. Tidak boleh ada sound system. Kenapa? Karena itu merusak syariat Islam. Gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang masjid yang paling bagus sound systemnya di dunia, menurut saya Masjidil Haram. Bayangin Pak, ini mikrofonnya ada 3, ini 3 lagi gitu, jauh jarak Pak sini Pak. Ini kalau saya ngomong segini ini kan nggak kedengeran, gainnya nggak dapat, harus sedekat gini baru kedengeran. Yang mikrofonnya Sudais Pak, jauh. Jauh aja Sudais cuma dehem doang. Satu muka dengeran. Gitu. Mantap itu Pak. Sennheiser. Yang bikin orang kafir Pak, nggak pernah sholat. Kafir sekafir-kafirnya, tapi produknya ada di Masjidil Haram. Gitu Pak. Dan yang seingat saya, kalau dia baru dicolokin tuh mikrofon untuk mau azan kan, gitu. Belum pernah Pak kedengeran gitu belum pernah. Feedback gitu belum pernah. Emang musola kita nganging-nganging mulu. Ya kan, mikrofonnya Saramonic lagi gitu ya. Buatan Cina. Ini buatan Jerman, harganya miliaran gitu. Nah, orang Saudi sekarang udah ngerti, Pak. Dia bisa pilah gitu. Gak mentang-mentang produk kafir lantas dikafir-kafirin sama dia. Gitu kan. Itu kita lihat di Saudi Arabia sekarang sudah canggih lah ya kan sound systemnya. Nah, begitu juga di Masjidil Haram ada kloset duduk juga, ada jongkok juga. Kenapa ada jongkok dan duduk? Yang jongkok itu karena kebanyakan umat Islam sedunia masih berpikirnya harus jongkok. Karena masuk dalam fatwa-fatwanya para ulama lokal mereka. Bahwa Nabi ya jongkok gitu. Iya sih, Nabi jongkok, cuman mendarat di empuk di pasir, bukan mendarat di air sebenarnya. Kalau mendarat di air, muncrat, gitu Pak. Nah kalau mau mendarat di air muncrat dan najisnya nggak kemana-mana, justru pakai yang duduk. Ini bukan promosi di endorse sama Toto ya Pak ya, enggak gitu ya, enggak di endorse. Tapi coba logikanya dimainkan di situ Pak, ya kan? Sehingga, nah ini yang unik nih Pak. Kalau kita masuk kamar mandinya umat Islam di Timur Tengah dan sebagainya, kita masuk harus tekap hidung, pasti, gitu kan? Tapi kalau kita ke negeri-negeri non-Muslim, ke Amerika, ke Eropa, Perancis, gitu-gitu Pak ya, itu masuk wangi banget, gitu kan? Udah nggak dibilang sebagai kamar mandi yang bau, gitu. Dan mereka dengan PD-nya naruh kamar mandi di depan, di samping ruang tamu. Kalau kita kamar mandi taruh di mana Pak? Belakang. Makanya sebutannya mau numpang ke belakang. Ngapain lu ke belakang? Gitu kan. Mau kabur. Kenapa? Karena itu yang jelek-jelek taruhnya di belakang. Gitu kan. Nah, rumah-rumah model modern sekarang, apartemen gitu Pak. Itu kan di ruang tamu itu kamar mandinya. Pede dia tampilkan kamar mandi yang baik. Dan itulah kalau menurut saya, justru yang memenuhi syarat-syarat keislaman sebenarnya. Yang wangi, ya kan? Yang tidak talawus, tidak apa namanya, tidak tercemar gitu kan, dan tidak terkena kontaminasi najis di mana-mana. Kebayang lah Pak, kalau Bapak punya kamar mandi basah istilahnya, sama kamar mandi kering, mana yang lebih rentan najis? Antara yang basah dengan yang kering. Rentan najis yang basah, dan bukan hanya rentan najis Pak, rentan jatuh geledak pala duluan, orang lumutan, ya kan? Orang tua kita tuh kadang-kadang sering tuh Pak, kenapa dia jatuh kamar mandi? Ya, saya lihat kamar mandinya, oh lumut semua isinya, gitu kan? Karena kamar mandinya basah, gitu. Harusnya kalau yang benar kamar mandinya kering. Saya mau tanya, Nabi Muhammad buang hajat, itu tempat-tempat dia jongkok itu basah apa kering Pak? Kering. Justru yang sunnah kamar mandi kering, bukan basah. Basah tuh budaya lu basah, gitu loh. Budaya Rasulullah enggak, malah kering sebenarnya. Kan gitu kan. Walaupun kalau sekarang secara umum karena kebanyakan umat Islam itu gayanya model kayak gitu, kita menganggap yang begitu itulah yang Islami, sementara yang uh, kamar mandi kering, yang kloset jong duduk gitu ya, itu kita anggap itu kafir, itu barat, itu enggak sesuai dengan Islam. Ah, begitu. Padahal enggak juga sih Pak. Saya jadi teringat Pak, kisah pada awal mula resolusi jihad, ketika kita baru merdeka tahun 45, itu kan para kiai
sangat anti dengan Belanda. Karena Belanda kan ya katakanlah udah kita usir balik lagi, diusir balik lagi. Maka fatwa dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu mengatakan begini, kita orang umat Islam di Indonesia itu tidak boleh meniru-niru orang Belanda. Kalian tuh kalau berpakaian, pakailah pakaian muslim. Haram hukumnya pakai sepatu. Haram hukumnya pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi. Karena itu Belanda. Gitu. Fatwanya masih ada tuh Pak. Ya tapi kalau kita lihat konteksnya zaman segitu, ya benar sih. Yang pada pakai jas, sepatu, dasi, dan sebagainya memang ke Belanda-Belandaan dia. Kuliah di Belanda dan gaya pikirannya gaya pikiran Belanda. Kafir lah gitu intinya. Tapi kan zaman berubah Pak. Putra beliau, Hashim Asy'ari itu punya anak namanya Wahid Hashim. Itu Menteri Agama pertama. Kalau Bapak lihat di Google, cari gambarnya Wahid Hashim, itu pakai jas, pakai dasi, Pak. Nggak sesuai dengan fatwa orang tuanya. Kenapa? Zaman berubah. Kalau dulu identik jas, dasi, sepatu, ya kan, itu kir. Tapi sebenarnya itu tidak hakiki sih. Nggak ada. Abu Jahal juga nggak pakai jas, Pak. Emang ada gitu Abu Jahal gambarnya pakai dasi, pakai sepatu? Ya enggak. Abu Jahal itu pakai sorban, pakai gamis, bajunya Arab. Maka kalau kita lihat ada orang pakai baju Arab, jangan langsung itu sesuai sunnah. Enggak juga. Sunnah siapa? Ya sunnah Rasulullah dan sunnah Abu Jahal juga sebenarnya. Karena Abu Jahal berpakaian pakaian orang Arab dan Nabi orang Arab, bajunya sama gitu. Kalau di film Ar-Risalah atau film Umar, bajunya para sahabat putih-putih itu biar enak aja dilihat oleh penonton, mana yang Islam, mana yang kafir gitu. Yang kafir ini pakai bajunya yang hitam-hitam yang jelek-jelek, sekedar buat eye catching aja di TV. Tapi sebenarnya ya baju mereka sama, Arab-Arab juga. Nah, kekafiran itu tidak dilambangkan dengan model baju, ya kan? Bukan dilihat dari segi katakanlah penampakan gitu. Nah, sementara kalau di mana di Indonesia, ya kita nggak jadi masalah sekarang pakai katakanlah pakai sepatu, pakai jas, pakai kemeja dan sebagainya. Tapi di beberapa negara Islam, di pusat-pusat keislaman, sebutlah Yaman gitu misalnya Pak. Saya punya sepupu, lulus pesantren, nerusin mondok di Yaman Pak. Pulang, suruh pakai celana panjang, ogah Pak. Nggak mau, dia pakai sarung Pak, tetap. Karena diajarin sama kiainya, gurunya di Yaman, harus pakai sarung, kemana-mana sarungan. Masuk mall pakai sarung, naik pesawat pakai sarung, bener Pak. Dan buat dia itu Islami, gitu. Ya saya tanya, kenapa emang nggak boleh pakai celana panjang? Celana panjang tuh pakaian orang Barat. Lah, gua tiap hari pakai celana panjang, gitu kan? Nah, terus kalau pakai sarung terus orang Islam gitu. Iya, ciri khas orang Islam tuh pakai sarung. Oh, ntar dulu saya bilang, orang Islam yang mana dulu? Kalau Indonesia iya, tapi kalau orang Bangladesh, dia emang sarung, Pak, dan belum tentu agamanya Islam. Bahkan di beberapa negara, sarung itu tidak menunjukkan agama, tapi menunjukkan kegiatan. Di Mesir, Pak, orang tuh nggak pakai sarung, Pak. Kecuali kalau menjelang tidur lagi mau sama bininya, baru dia pakai sarung. Jadi kalau kita malam-malam bertamu di Mesir, ke rumah orang Mesir, terus kita lihat, ya udah pakai sarung dia kan, jangan lama-lama, segera pulang aja. Kenapa? Udah siap tempur itu dia, ya kan kelamaan ngotot, ikutan lu, udah siap tempur juga, gitu. Nah mahasiswa Indonesia, nah ini Ustaz kita ini mahasiswa Indonesia nih, dia ke sono kemari dia pakai sarung, orang Mesir bilang, mau ngapain lu buat tempur gini hari ya, gitu. Sarung kan bukan lambang keislaman, walaupun secara lokal di tempat-tempat tertentu ya itu memang ciri khas lah. Tapi bukan berarti kalau yang pakai sarung lantas Islam, terus pakai celana panjang lantas kafir, enggak juga. Masuk kepada kamar mandi gitu juga, Pak. Kamar mandi Islami tidak harus yang jongkok ya dan sebagainya, enggak harus begitu juga. Ya, justru yang penting adalah dia tidak bau, dia tidak mencemari, dia tidak ada najis di mana-mana, gitu kan? Dan yang pasti lagi, dia tidak membuat kita jadi bermasalah dengan sholat kita ketika kita di kamar mandi. Dan satu lagi yang paling penting, kalau bisa kamar mandi nggak usah jauh-jauh, Pak. Ya kan? Nah sekarang ini ngetren, Pak. Bikin kamar mandi di dalam kamar tidur. Ya kan? Wah rumah bagus nih. Semua kamarnya ada kamar mandi di dalam. Wah cakep tuh kan, Pak. Ya kan? Hotel gitu juga, ada kamar mandi di dalam. Kos aja ada kamar mandi di dalam. Ya kan? Itu. Kalau yang kamar mandi di luar lebih murah. Kalau kamar mandi di dalam kan begitu. Gampang dijangkau. Soalnya kalau ke Bengkulu udah jauh ngantri lagi kan gitu. Kalau private kan asik. Nah, di daerah saya itu Pak kalau kos-kosan di Kuningan, kos-kosan kalau yang kamar mandi di dalam ya sebulan 5 juta lah.
gitu. Kamar mandi di dalam. Kalau mau yang murah ya kamar mandi di luar gitu. Itu lebih murah gitu. Ada juga yang murah tapi kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam tapi tidur di luar. Wah, apa lebih murah gitu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta taba'na ar-rasula faktubna asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.